Kemudian kita masuk pada pembahasan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ini adalah ibadah yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan. Loh, kok bisa? Nah, contoh. Ibadah silaturahim. Apakah silaturahim itu termasuk ibadah? Iya. Jadi, orang yang memutus silaturahim dia akan mendapat dosa. Orang yang menyambung silaturahim dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, ini termasuk ibadah. Nah, akan tetapi ibadah ini ibadah yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan. Misalnya, kamu ketika silaturahim, kamu harus pada bulan ini, atau kamu harus di pagi hari, atau kamu harus di malam hari, atau kamu harus 3 kali dalam 1 bulan. Nah, tidak ada. Jadi ibadah ini syarat dan rukunnya tidak ditentukan, baik itu waktunya, jumlahnya maupun tempatnya, itu tidak ditentukan. Berbeda dengan sholat ini. Misalnya sholat duhur 2 rakaat. Nah, jadi kamu harus 2 rakaat. Nggak boleh 3 rakaat. Sholat subuh maksud saya. Sholat subuh 2 rakaat misalnya. Sholat subuh itu 2 rakaat. Ketika kamu ingin lebih baik lagi, tidak boleh ditambahin menjadi 3 rakaat. Sudah ada ketentuannya. Berbeda dengan ini. Nah, misalnya contoh yang lain, dakwah misalnya. Dakwah ini juga ibadah, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada agama Allah. Ini juga ibadah. Akan tetapi syarat dan rukunnya tidak ditentukan. Misalnya, boleh nggak anak kecil SD itu berdakwah atau mengajak kebaikan, misalnya mengingatkan kakaknya untuk sholat, misalnya ngajak kebaikan, boleh, meskipun dia belum balik. Atau boleh nggak saya berdakwah lewat sosial media, boleh. Berdakwah lewat WA, boleh. Berdakwah memakai mikrofon misalnya untuk pengarah suara, boleh. Jadi karena apa? Karena tidak ada syarat dan rukunnya. Apakah itu melanggar? Tentu tidak. Kemudian kita ambil contoh lagi, sedekah. Misalnya, sedekah ini adalah ibadah ghairu mahdhah yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan. Jadi mau dilaksanakan saat ini juga, atau besok, atau kalau misalnya menunggu gajian, atau kalau misalnya punya hajat, wah saya ini punya hajat, saya mau sedekah biar saya tidak mendapatkan bala. Nah, karena sedekah kan menolak bala. Misalnya, wah saya kepingin pergi ke sini biar selamat, saya sedekah, boleh. Atau ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, saya sedekah untuk pahalanya, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, boleh. Atau ada temannya yang membutuhkan, boleh. Nah, jadi sedekah itu boleh. Loh, kenapa harus menunggu orang meninggal untuk sedekah? Kenapa enggak harus hari ini? Hari ini juga boleh. Menunggu orang yang meninggal, menunggu orang meninggal juga boleh. Jadi sama-sama boleh. Loh, mengapa kok boleh? Karena ini ibadah ghairu mahdhah yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan. Jadi tidak ada larangan. Nabi, ketika kamu mau bersedekah, maka jangan menunggu orang meninggal misalnya. Ketika kamu orang tuamu meninggal, maka jangan bersedekah, atau misalnya seperti itu. Atau kamu sedekah 2 kali sehari misalnya. Atau kamu sedekah itu dalam 1 minggu wajib 1 kali misalnya, seperti sholat Jumat. Tidak ada. Nah, kalau misalnya kita masuk ke bab ini, ibadah mahdhah misalnya sholat. Oh, sholat Jumat 1 minggu 1 kali. Itu memang ada tuntutannya, syarat dan rukun sudah ditentukan. Nggak boleh kita sholat Jumat 2 kali dalam seminggu, nggak boleh. Nah, ini misalnya zikir. Zikir ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Mau zikir itu pakai tasbih, subhanallah, mau pakai tahmid, atau mau pakai tahlil, atau dicampur, kemudian dicampur la haula wala quwata illa billah, kemudian dicampur istighfar, boleh. Terus urutannya dibolak-balik, boleh. Asalkan itu artinya benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah ibadah yang mana itu menyembah Allah dan tata caranya benar. Jadi tidak ngawur. Kan semuanya itu kan benar, ada la haula wala quwata illa, ada astagfirullah, ada
Zikir-zikir itu kan memang artinya benar, jadi tidak menyalahi. Selama itu tidak menyalahi maka itu boleh. Boleh nggak ini waktunya itu ditaruh setelah sholat? Boleh, silahkan. Boleh nggak waktunya ditaruh sebelum sholat? Boleh. Boleh nggak pas kita masak sambil zikir istighfar? Boleh. Boleh nggak kita pas orang tua kita meninggal kita berzikir untuk orang tua kita? Boleh, silahkan. Nah, boleh nggak kita mengumpulkan orang-orang untuk berzikir? Boleh. Boleh nggak kita sebelum makan kita berzikir dulu? Berzikir dulu. Baca alhamdulillah, baca istighfar, boleh, silahkan. Jadi waktunya tidak ditentukan. Jumlahnya juga seperti itu. Misalnya orang Nabi Muhammad beristighfar satu hari 70 kali. Atau saya bertobat kepada Nabi mengatakan misalnya saya bertobat kepada Allah satu hari 100 kali misalnya. Terus Nabi Muhammad baca istighfar 100 kali satu hari. Nah, apakah kita boleh 200 kali dalam sehari? Boleh, silahkan. Apakah itu menyalahi? Tentu tidak. Nah, loh, mengapa tidak menyalahi? Coba kita pakai logika. Masa kita 100 kali istighfar kita dapat pahala, kita tambahi 200 kali, masa kita dapat dosa? Kan nggak mungkin. Justru pahalanya lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi jumlah maupun tempat boleh. Saya istighfar kecuali di kamar mandi. Nah, istighfar pas di lapangan, pas di tempat kerja istighfar, pas di mobil atau di kendaraan istighfar, boleh, silahkan. Membaca sholawat juga seperti itu. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi wasyron. Barang siapa bersolawat kepadaku maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah akan memberikan kebaikan kepadanya 10 kali. Nah, misalnya ada hadis mengatakan barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali maka dia akan terbebas dari api neraka. Nah, jadi di dalam hadis dikatakan solawat itu 1000 kali. Nah, lalu apakah boleh kita solawat satu hari 10.000 kali? Tentu saja boleh. Karena apa? Karena ini sholawat ini syarat dan rukunnya tidak ditentukan. Baik jumlahnya maupun waktunya, mau di pagi hari setelah subuh, mau siang hari, mau pas kerja, mau pas istirahat, terserah, boleh. Lalu misalnya kita membaca Al-Quran. Ini contoh selanjutnya. Membaca Al-Quran itu juga seperti itu. Waktunya tidak ditentukan, jumlahnya tidak ditentukan. Boleh nggak kita membaca Al-Quran satu hari 1 juz? Boleh, silahkan. Kan tidak ada dalilnya. Tapi tetap boleh, tapi tidak menyalahi Nabi. Jadi apa yang tidak disampaikan Nabi belum tentu menyalahi ajaran Nabi. Seperti itu. Boleh nggak kita membaca Al-Quran satu hari 5 juz? Boleh. Satu hari 10 juz? Boleh. Malah itu dikatakan kebaikan atau sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran itu 3 hari sudah hatam. Nah, seperti itu. Boleh nggak kita mengumpulkan orang untuk membaca Quran? Boleh. Boleh nggak kita selama bulan Ramadan ini mengadakan tradisi membaca Al-Quran setelah sholat tarawih? Boleh, silahkan. Kan itu tidak ada di zaman Nabi. Memang tidak ada di zaman Nabi, tetapi ini ibadah ghairul mahdhah yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan. Nah, seperti itu. Boleh nggak kita membaca Quran di hari Senin? Boleh. Selasa boleh. Hari Minggu boleh. Kemudian kita contoh tahlilan. Tahlilan ini apa? Tahlilan ini sepengetahuan kita layaknya pengetahuan umum dalam arti yang kita ketahui yaitu tahlil itu isinya istighfar, isinya sholawat, isinya Al-Quran, isinya itu tahlil. Nah, isinya itu mendoakan orang-orang, isinya itu mendoakan orang yang meninggal. Nah, apakah itu boleh? Kalau dikumpulkan menjadi satu, boleh. Nah, justru kalau kita memakai logika, kalau itu dilarang maka itu menyalahi. Misalnya zikir, istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian zikir kan ada lagi tahlil, la ilaha illallah. Terus kemudian ada zikir bismillah, bismillahirrahmanirrahim misalnya. Masa ketika kita kumpulkan menjadi satu itu menjadi salah lah? Justru tidak mungkin. Nah, justru ketika kita baca istighfar, kita dapat pahalanya istighfar. Ketika kita baca tahlil, kita dapat pahalanya tahlil. Dan kita gabung jadi satu, berarti kita dapat pahalanya istighfar, dapat pahalanya tahlil, dapat pahalanya basmalah, dapat pahalanya sholawat misalnya.
justru semakin banyak kita yang dapatkan pahalanya seperti itu. Nah, itu tahlilan. Nah, apakah ini boleh kita tahlilan hari ini? Boleh. Apakah kita boleh menunggu orang yang meninggal dulu? Boleh, silakan. Nggak tahlilan loh, boleh. Hari ini nggak tahlilan, besok nggak tahlilan, pas ketika orang tuanya meninggal nggak tahlilan, boleh. Ketika ada tetangganya nggak tahlilan, boleh, silakan. Sama ini berzikir itu. Habis sholat nggak zikir, sebelum sholat nggak zikir, pagi nggak zikir, sore nggak zikir, itu boleh, silakan. Yang nggak boleh itu nih nggak sholat. Yang nggak boleh itu nih nggak zakat. Yang nggak boleh itu nih nggak puasa Ramadan. Nah itu. Nah, jadi boleh nggak saya misalnya nggak silaturahim karena ada halang? Boleh, silakan. Nah saya ini nggak bisa dakwah, boleh nggak saya nggak dakwah? Ya silakan. Nah ini yang wajib ini. Nah contoh ziarah kubur. Waktu, jumlah maupun tempat tidak ditentukan. Boleh nggak saya ziarah kubur di waktu bulan Sya'ban sebelum Ramadan? Boleh, silakan. Loh, itu kan tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Loh, lalu mengapa di sini ditradisikan seperti itu? Nah, jadi tradisi sebenarnya sebelum kita masuk itu, kita pastikan dulu ziarah kubur ini kira-kira baik apa tidak? Baik. Nah, kalau mengatakan ini tidak baik, nah itu yang perlu dikaji lagi. Nah, kita sepakati dulu, ziarah kubur ini kira-kira baik atau tidak? Baik, oke, baik. Nah, apakah kita boleh mentradisikan kebaikan? Ya, tentu saja boleh. Nah, misalnya di Indonesia ini tradisinya mereka ziarah kubur, orang ziarah kubur sebelum hari raya Idul Fitri misalnya. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum raya itu ramai kubur. Tuh, mengapa ini kok ramai kuburannya? Karena itu tradisinya orang-orang. Nah, apakah boleh dilakukan? Boleh, silakan. Karena itu mentradisikan kebaikan. Yang tidak boleh adalah menganggap itu wajib. Jadi sehingga ketika kuburan ini rame rek, berarti wong-wong iki ngwajibno ziarah kubur iki ketika sebelum Ramadan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi jangan disamakan antara anjuran sama kewajiban. Antara tradisi dengan kewajiban itu tidak boleh disamakan. Jadi kalau memang tradisinya baik, mengapa tidak? Justru kesalahpahaman kita dalam memahami sesuatu sehingga menganggap itu wajib. Nah, itu yang salah. Kalau memang orang-orang itu mewajibkan yang tidak wajib, maka itu salah. Misalnya baca Quran. Ada membaca Quran di hari Minggu khataman misalnya. Oh, sehingga orang-orang itu tradisinya hatam di hari Minggu kan libur. Orang-orang itu membaca Quran. Nah, itu baik tradisi. Nah, kemudian ada yang mengatakan, "Duh, kamu gak baca Quran hari Minggu, dosa kamu." Nah, itu yang salah. Mewajibkan yang sebenarnya tidak wajib. Nah, itu salah. Jadi kita harus bedakan antara tradisi dengan kewajiban. Nah, itu kita harus bisa bedakan. Menuntut ilmu, mau hari Senin, boleh. Selasa, boleh. Mau hari Minggu, boleh. Waktunya mau pagi, siang, sore, boleh, silahkan menuntut ilmu. Asalkan dalam koridor yang benar, misalnya ilmu-ilmu yang benar, bukan ilmu misalnya ilmu maling, ilmu mencopet, nah bukan. Seperti ziarah kubur ini, boleh nggak saya ziarah kubur ke teman saya? Boleh. Boleh nggak saya ziarah kubur ke sahabat saya yang dulu dekat sama saya ingin mendoakan? Boleh, silakan. Boleh nggak saya ziarah kubur kepada orang tua saya? Boleh, silakan. Boleh nggak saya ziarah kubur ke guru saya? Boleh, silakan. Boleh nggak saya ziarah kubur ke gurunya guru saya? Boleh, silahkan. Nah, loh, mengapa boleh? Ya karena memang boleh. Nah, kita mendoakan orang yang meninggal, bukan kita menyembah orang yang meninggal. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi, ibadah itu ada dua. Nah, ini ada dan lain-lain. Jadi tidak hanya itu, banyak sekali ibadah ghairu mahdhah yang di sini tidak disebutkan. Ini juga ada contoh lain. Nah, pada intinya ibadah itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu bagaimana dengan ada statement yang seperti ini loh? Tidak ada Rasulullah itu membagi ibadah menjadi dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ketika ada statement seperti itu, sebenarnya mungkin Rasulullah
tidak secara langsung mengatakan seperti itu, tetapi ajaran Rasulullah itu termasuk dua ini. Nah, kalau kita campur adukkan di sini, maka itu tidak boleh.